Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana pandanganku terhadap kasus yang aku dapati tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Pertanyaannya, 1. Apa contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? 3. Bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Faktor utama penyebab pemanasan global adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, dan gas lainnya secara berlebihan di atmosfer. Pada awalnya, gas rumah kaca yang menyelimuti bumi berfungsi untuk menangkap panas matahari agar suhu bumi tetap hangat. Semakin gas rumah kaca menebal di atmosfer, semakin banyak juga panas yang terperangkap sehingga suhu bumi pun meningkat. Oleh karenanya, fenomena ini disebut sebagai efek rumah kaca. Salah satu emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global itu adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Hal yang langsung terpikir di benak kita mengenai sumber utama emisi karbon adalah aktivitas industri pertambangan dan transportasi. Namun, jarang sekali kita tahu bahwa pada teknologi yang biasa kita pakai juga termasuk sumber utama. Misalnya, smartphone, komputer, sensor, kulkas, pompa air, microwave, pemanas air, TV, hair dryer, AC, dan menghidupkan lampu pada siang hari, serta teknologi digital lainnya. Semakin canggih teknologi yang berkembang, maka dampak lingkungan yang diperoleh semakin buruk. Layar smartphone berukuran 4,7 inci akan menghasilkan 57% CO2 lebih banyak dibanding berlayar 3,5 inci. Pada tahun 2007, jejak karbon industri teknologi hanya 1%, sementara di tahun 2020 meningkat 3 kali lipat. Mereka juga menyebutkan bahwa 85-95% jejak karbon industri ponsel pintar dihasilkan dari proses produksi. Terlebih, banyak produsen yang terus meluncurkan ponsel model terbaru sehingga waktu pemakaian ponsel lama dipaksa lebih cepat. 3 langkah sederhana dalam usaha mengurangi emisi karbon. 1. Jangan terhipnotis untuk membeli smartphone keluaran terbaru. Usahakan masa pakai smartphone bertahan 3 tahun atau lebih. Dibandingkan langsung membeli ponsel keluaran terbaru, berusahalah untuk memperbaiki ponsel lama terlebih dahulu. Kedua, sebelum membeli smartphone, lihatlah spesifikasinya terlebih dahulu. Aku menyarankan bahwa sebelum membeli, periksalah spesifikasi smartphone dan rencanakan apakah sesuai dengan kebutuhanmu 3 atau 5 tahun ke depan. Ketahui juga smartphone memiliki bahan ramah lingkungan atau bekas daur ulang, lebih sedikit energi, metode pengisian daya yang lebih cepat dan efisien, memiliki daya tahan lama, serta menyediakan fasilitas perbaikan suku cadang yang mudah dan murah. Ketiga, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Sebuah badan riset Gartner menyebutkan bahwa listrik yang dibutuhkan untuk sekali beraktivitas di mesin pencarian Google mencapai 0,8 gram karbon dioksida. Selain itu, beberapa media sosial menghasilkan karbon dioksida berikut aku tampilkan. Dapat kita simpulkan bahwa teknologi berpengaruh besar terhadap global warming. Oleh karena itu, hilangkan kecanduan diri terhadap smartphone, bijak menggunakan teknologi, dan lakukanlah gebrakan nyata demi bumi yang lebih baik. Stay healthy and stay safe, and see you.